kontroversial Nikita Mirzani yang dikabarkan telah bersurat langsung kepada Presiden Republik Indonesia demi mencari keadilan dalam kasus dugaan pemerasan yang menjeratnya, mendapat respons menohok dan sinis dari pihak pelapor, Dr. Reza Gladys. Ya, setelah menyampaikan pesan dan surat kepada kepala negara, Nikita Mirzani menyuarakan keyakinannya bahwa Presiden akan membantu meluruskan proses hukum yang ia nilai janggal. Namun, harapan besar Nikita Mirzani tersebut langsung ditepis keras oleh kubu Reza Gladys. Melalui kuasa hukumnya, pihak Reza Gladys menanggapi langkah bersurat tersebut dengan sindiran pedas, bahkan menyebutnya sebagai hal yang lucu. Pihak Reza Gladys menegaskan bahwa Presiden tidak akan dan tidak seharusnya turun tangan untuk membela terdakwa dalam proses yudikatif. Sikap Reza Gladys ini seolah menjadi penegasan bahwa upaya Nikita Mirzani untuk mencari bantuan politik tidak akan memgoyahkan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Untuk mengetahui sederet polemik terkait itu semua, maka inilah 5 polemik surat Nikita Mirzani ke Presiden versi Cumi Top 5. Setelah berulang kali mengeluhkan kejanggalan proses hukum yang menimpanya, Nikmir kini mengambil langkah drastis dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia. Nikita Mirzani secara terbuka mengakui telah meminta bantuan langsung kepada Presiden untuk mengawal dan meluruskan kasus yang sedang ia hadapi di pengadilan. Langkah ini diambil karena Nikita Mirzani merasa ada ketidakadilan dan kejanggalan dalam penanganan kasusnya, terutama terkait klaimnya mengenai produk skincare Reza Gladys yang diduga bermasalah. Dengan mengirimkan surat kepada kepala negara, Nikita Mirzani berharap mendapatkan perlindungan hukum dan perhatian dari lembaga eksekutif tertinggi, agar proses peradilan kasusnya melawan Reza Gladys dapat berjalan objektif dan adil. Ya, jadi memang kami sedang melakukan permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden, ya, agar proses ini bisa dikawal dengan seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari apapun dan siapapun. Tapi udah belum, Bang? Surat ke Presiden? Ya, sedang proses, ya, sedang proses. Itu keinginan dari Nikita Mirzani. Ya. Upaya Nikita Mirzani yang nekat bersurat langsung kepada Presiden RI demi mencari keadilan dalam kasus dugaan pemerasan yang menjeratnya, mendapat respons keras dan bernada meremehkan dari pihak pelapor. Dr. Reza Gladys alih-alih merasa gentar dengan manuver Nikmir yang melibatkan kepala negara. Pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya justru menilai tindakan tersebut sebagai komedi hukum. Ya, jadi surat menyurat dari terdakwa Nikita Mirzani kan sudah banyak nih. Saya nggak tahu apakah dari kantor pos atau dari mana dari surat, saya nggak tahu. Yang pasti mereka sudah melakukan surat menyurat ke KPK, kemudian ini ke Presiden dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Dan tidak boleh kita mengatakan tuh nggak boleh gua gini. Nah kalau soal surat menyurat Presiden kan terserah mau kapan. Bisa saja pada saat dia diputus, sebelum diputus, atau pada saat dia banding atau kasasi, terserah. Itu tinggal bagaimana dia mampu membeli perangkonya aja gitu kan. Ya kalau pakai kantor pos, tapi kalau pakai yang lain terserah, nggak ada masalah gitu. Jadi ya saya juga menyampaikan kepada masyarakat, jangan salahkan kita kalau kemudian dia menyurati Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya persoalannya kemarin adalah bisa enggak ini dikabulkan, itu aja. Kalau bisa dia surati bebas kapan aja, sebelum putusan maupun setelah putusan, seperti itu. Melalui kuasa hukumnya, Reza Gladys menegaskan bahwa Presiden tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah yudikatif yang sedang berjalan di pengadilan. Pihak Reza Gladys memandang upaya Nikmir melibatkan kepala negara adalah tindakan yang keliru dan salah alamat. Mereka menekankan bahwa Indonesia menganut sistem hukum yang memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pihak Reza Gladys meminta agar Nikita Mirzani fokus pada pembuktian di persidangan,
karena mereka yakin Presiden tidak akan mengorbankan prinsip hukum demi membela seorang terdakwa. Persoalannya kemudian adalah apakah kemudian Presiden sebagai lembaga eksekutif bisa masuk ke dalam wilayah yudikatif? Tentu tidak bisa. Kenapa? Undang-Undang 48 tahun 2009 itu adalah kekuasaan khusus terhadap kehakiman. Nanti negara kita ini kan dibentuk dengan satu azas, ya, res politika. Ya, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi, ada yang menghukum. Kemudian kalau pelaksana sebagai mencampuri penghukum, ya rubah aja, ya, rubah aja kembali Undang-Undang Dasar 45 kita, amandemen lagi. Ya, jadi dengan kepentingan kita, silahkan mohonkan amandemen Undang-Undang Dasar 45 bahwa Presiden Prabowo boleh mencampuri yudikatif. Caranya begini, jadi kan res politika itu kan pelajaran kami pada waktu sekolah SD, ya, sekolah dasar, ya. Ada namanya pemerintah, ada namanya DPR, ada namanya peradilan gitu. Itu SD gitu. Nah, ini nggak boleh dicampur aduk dalam kekuasaannya, dalam kebijakannya. Tetapi dalam kebijakan yang misalnya bersifat absolut namanya pemerintahan, tapi berbeda kekuasaan. Ini kita bicara hukum tata negara, ya. Jadi pada prinsipnya kenapa saya heran kekuasaan masing-masing lembaga ini, eksekutif, yudikatif, legislatif ini berbeda. Ya, satu sebagai pelaksana untuk perjuangan kepentingan rakyat, satu pelaksana untuk pengawasan terhadap pekerja kepentingan rakyat, satu memberikan pengawasan terhadap hukum. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan ini optimis dan sebagainya, saya heran aturannya dari mana. Jadi saya sebagai advokat selalu memakai yang namanya ius constitutium, asas legalitas, normatif hukum. Ya, jadi kalau kemudian ada yang pertentangan hukum, ya pakai ajas. Tapi kalau belum ada aturannya, ya gimana kita mau mengatakan itu bisa? Ya makanya saya katakan saya heran. Di tengah gempuran sindiran pedas dari pihak Dr. Reza Gladys, terdakwa kasus dugaan pemerasan, Nikita Mirzani justru menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Setelah mengirimkan surat langsung kepada Presiden RI, Nikmir yakin penuh bahwa Presiden akan turun tangan dan memberikan perhatian serius pada kasusnya. Keyakinan Nikmir ini bukan tanpa alasan. Ia mengklaim bahwa perjuangannya mengungkap dugaan produk skincare ilegal milik Reza Gladys adalah demi kepentingan publik. Oleh karena itu, ia percaya penuh kepala negara akan meluruskan proses hukum yang menurutnya telah berjalan tidak adil. Ya, saya kira kan ini kan presiden kita ini kan presiden yang saya kira mengayomi, ya, seluruh rakyat Indonesia, dan pasti beliau kasih inilah perhatian khusus. Mudah-mudahan, ya, itu harapan kami sebagai warga negara. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan penuh drama, pihak pelapor, Reza Gladys, menyampaikan tuntutan tegas kepada majelis hakim. Menanggapi berbagai manuver, termasuk upaya Nikita Mirzani yang bersurat kepada Presiden, Reza Gladys menginginkan pengadilan segera mengakhiri polemik ini dengan menjatuhkan vonis bersalah kepada Nikmir. Melalui kuasa hukumnya, Reza Gladys menegaskan bahwa seluruh bukti dan fakta persidangan telah menunjukkan adanya unsur pidana dalam perbuatan terdakwa. Mereka berharap pengadilan tidak terpengaruh oleh drama di luar persidangan dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau Reza Gladys sih prinsipnya dia mau hukuman berapa tahun terserah dia. Tapi yang penting sama dia dinyatakan terbukti bersalah. Itu aja inti sama dia. Tapi masalahnya hukuman berapa, dia juga mau ikut-ikutan, silahkan majelis hakim yang memutuskan. Tapi dia hanya menginginkan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, hanya itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.